Bab 1604. Buah reinkarnasi. Apakah Master Alam sempurna kuat? Perkataan ini warrior yang sudah pernah mengatakan satu kali ini. Saat itu dia hanya bertanya, tapi sekarang dia menggunakan kemampuan nyata bertanya pada Hanolu. Apakah Master Alam sempurna kuat? Tentu saja juga sangat hebat bagi warrior yang dia tidak pernah meremehkan Master Alam sempurna. Kenapa dia bertanya demikian? Hanya ingin mengatakan, Master Alam sempurna memang kuat, tapi tidak menakutkan. Setidaknya bagi dia yang menggunakan pedang tidaklah menakutkan. Waktu berputar kembali, 15 menit yang lalu. Setelah menghancurkan telapak bara api Master Alam sempurna ini, warrior yang langsung berbalik badan dan kabur. Dia meningkatkan kekuatan fisik sampai tahap tertinggi. Jadi hanya dalam waktu beberapa detik, dia sudah kabur ratusan ribu meter. Tapi, Master Alam sempurna terus mengejarnya. Mereka pun saling kejar-mengejar. 7 menit kemudian, warrior yang mendadak berhenti. Dia berhenti. Master Alam sempurna pun berdiri di depannya 100 meter. Master Alam sempurna itu mencibir, "Kenapa tidak kabur lagi? Kamu?" Di saat itu juga, warrior yang mendadak menghilang dari tempat, Master Alam sempurna pun terkejut, sepasang tangan mengepal erat ingin menyerang, hanya saja sebuah konsepsi niat yang menakutkan langsung menekan ke badannya. Jiwa pedang pembunuh. Master Alam sempurna ini tidak sempat menghindari konsepsi niat ini. Badan pun bergetar, karena sebuah pedang menusuk dari belakang. Master Alam sempurna ini pun membelalakkan mata, semua bulu kuduk pun berdiri, tapi dia masih belum menyerah. Di masa krisis dia memiringkan kepala ke kanan, pedang warrior yang pun memenggal kepalanya. Krut. Pedang warrior yang langsung memenggal kepala Master Alam sempurna, tapi Master Alam sempurna ini masih bisa kabur hingga ribuan meter. Saat ini, dia menyadari walaupun sudah berpindah sejauh ribuan meter, warrior yang tetap di belakangnya, pedang masih tertancapkan di lehernya. Mampus. Ini adalah pemikiran terakhir Master Alam sempurna. Krut. Kepala pun terbang ke atas, darah bermunceratan keluar. Seorang Master Alam sempurna meninggal. Warrior yang melihat mayat tak berkepala di depannya sekilas, menyimpan pedang, lalu memejamkan sepasang matanya. Jangan lihat dia kembali membunuh Master Alam sempurna, sebenarnya dia pun sangat kelelahan. Serangan tadi adalah serangan terkuatnya, pedang reinkarnasi, ditambah hukum kegelapan, dua macam konsepsi niat alam pengembalian jiwa dan domain pedang. Meskipun demikian dia masih hampir tidak bisa membunuhnya. Kali ini untung saja ada hukum kegelapan, karena jika dia tidak masuk ke bayangan musuh, mungkin musuh sudah kabur. Kali ini, warrior yang pun menemukan satu hal baru tentang hukum kegelapan. Asalkan dia masuk ke bayangan musuh, maka musuh berpindah kemana, dia juga akan mengikuti. Ini menandakan apa? Menandakan jika sudah lengket jangan harap bisa kabur. Lalu, hukum kegelapan dia sekarang lebih kuat berkali-kali lipat dari sebelumnya, asalkan dia tidak bergerak, sudah bisa bersembunyi di dalam bayangan Master Alam sempurna dan tidak akan ketahuan. Tentu saja, dia tidak boleh menyerang, bahkan mengeluarkan sedikit pun aura. Meskipun kembali membunuh seorang Master Alam sempurna, tapi warrior yang tetap tidak meremehkan Master Alam sempurna. Karena dia tahu jelas, asalkan Master Alam sempurna serius, maka akan bertarung sengit dengannya. Sampai saat itu, siapa yang mati masihlah sebuah teka-teki. Menenangkan hati dan pikiran, warrior yang melihat ke sekitar lalu mengulurkan tangan melambai, kepala Master Alam sempurna pun terbang ke tangannya, lalu menghilang dari tempat semula.
15 menit kemudian. Semua orang sedang memandang warrior yang, Hanolu pun sedikit kaget dan tidak percaya, sedangkan senior tua berjubah ungu mereka pun mulai heran dan takut. Sebelumnya, mereka merasa warrior yang paling lemah, tapi kenyataan memberitahu pada mereka, pria berjubah hitam yang membawa kepala master alam sempurna ini, kemungkinan bukan paling lemah. Warrior yang pun melemparkan kepala master alam sempurna ke depan senior tua berjubah ungu dan berkata, "Sekarang, 3 lawan 3, masih mau bertarung?" Senior tua berjubah ungu memandang warrior yang dan berkata, "Keluarga Yang, Yanto Yang." Baik, hal ini keluarga Wang sudah mengingatnya. Selesai berkata dia pun bergerak menghilang dari sana, bersamaan dengan 2 master alam sempurna. Saat ini, Hanolu mendadak muncul di depan warrior yang, "Kamu bagaimana melakukannya?" "Apanya bagaimana melakukan?" ujar warrior yang, "Jangan pura-pura bodoh." Hanolu menunjuk kepala master alam sempurna yang ada di kejauhan, "Bagaimana membunuhnya?" "Jangan bilang menggunakan teknik tinju itu, kekuatan teknik tinjumu memang kuat, tapi masih tidak cukup untuk membunuh master alam sempurna." Warrior yang berkata, "Rahasia, jurus rahasia, mengerti?" Cek. Hanolu mencibir, "Sok sekali. Jika aku sudah mengamuk, aku juga bisa membunuh 2 master alam sempurna." Warrior yang merenggangkan bahu, lalu memandang ke arah Jason Lee yang ada di samping, "Kamu masih mau bertarung? Kalau mau, sekarang 1 lawan 2. Jason Lee memandang warrior yang cukup lama dan berkata, "Keluarga Yang, Yanto Yang. Baik, segala yang terjadi hari ini, aku Jason Lee suatu hari akan menagih kembali 2 kali lipat." Selesai berkata, pas mau pergi warrior yang langsung berkata, "2 kali lipat. Jangan menganggap hebat dirimu. Aku beritahu padamu, tuanku adalah jenius yang paling hebat, jangankan kamu, di generasi muda galaksi Bima Sakti siapa yang bisa mengalahkannya?" Hei. Saat ini, Hanolu yang ada di samping warrior yang pun berkata, "Bro, jangan membual. Aku mengakui, Yanto yang memang hebat, tapi kalau bilang paling hebat di galaksi Bima Sakti itu sudah sedikit berlebihan. Jangankan dia, bahkan Yohana Yang, jenius nomor 1 keluarga yang juga tidak berani mengatakan dirinya adalah master nomor 1 di generasi remaja galaksi Bima Sakti. Yanto Yang, generasi muda tak terkalahkan." Jason Lee pun tertawa, "Lucu sekali, sudahlah, tidak basa-basi denganmu lagi. Beritahu pada tuan mudamu, utang hari ini, aku pasti akan menagihnya." Selesai berkata, dia berubah menjadi cahaya tombak dan menghilang. Warrior yang mengangguk kepala dan berbalik badan ingin pergi. Tapi Hanolu menghalanginya dan berkata, "Roh bumi ada di tanganmu, benar?" Warrior yang mengangguk kepala, "Iya." "Kamu tadi masih berani menggunakan roh suci untuk bersumpah?" tanya Hanolu yang kaget. Warrior yang menunjuk dada sendiri dan berkata, "Karena aku tidak takut." Hanolu tercengang dan berkata, "Tidak takut? Mentalmu kuat sekali." Warrior yang melihat ke sekitar dan bertanya, "Bagaimana pergi ke keluarga Yang? Kamu bukan orang keluarga Yang." "Aku tersesat." Hanolu diam sejenak dan berkata, "Kamu bukan orang keluarga Yang, betul?" Hanolu juga tidak bodoh. Di saat warrior yang bertanya bagaimana pergi ke keluarga Yang, dia pun menyadari semua hal yang dilakukan warrior yang sebelumnya, sepertinya sengaja ingin orang lain pergi mencari keluarga Yang, seharusnya pergi mencari masalah dengan Yanto Yang. Warrior yang berpikir sejenak dan berkata, "Bagaimana menjelaskan ya,
Aku termasuk orang keluarga yang, tapi juga tidak termasuk orang keluarga yang. Apa sih? Hanolu pun berkata dengan sedikit tidak senang, iya adalah iya, bukan adalah bukan, mana ada setengah iya setengah bukan, jangan membuatku pusing. Warrior yang berkata, dari aliran darah, aku termasuk orang keluarga yang, tapi dari lubuk hatiku, aku bukan orang keluarga yang, mengerti? Hanolu memandang warrior yang sekilas dan mengangguk kepala, aku mengerti, tak menyangka aku bisa berjumpa dengan orang yang sama sepertiku. Memang berjodoh sekali. Sama denganmu. Apa maksudnya? Warrior yang pun keheranan. Hanolu merenggangkan bahu dan berkata, di galaksi Bima Sakti ada 8 keluarga besar, salah satunya adalah keluarga Lu, aku awalnya adalah keluarga Lu, tapi sekarang sudah bukan. Kenapa? Tanya warrior yang. Hanolu berkata, pas kecil aku terkena penyakit aneh, aliran nadi tersumbat, tidak bisa berlatih. Kamu pasti tahu, di dalam keluarga besar tidak memerlukan manusia lemah, jadi namaku dihapus dari nama kekeluargaan keluarga Lu, dan menjadi pelayan. Warrior yang melihat Hanolu sekilas dan berkata, lalu kamu berjumpa dengan kesempatan langka apa? Hanolu menggeleng kepala, tidak berjumpa apapun, aku yang membuka satu persatu saluran nadi. Perasaan seperti ini, sangat menderita. Jika bisa ulang kembali aku bersedia memilih bunuh diri daripada membuka aliran nadi tersumbat ini. Warrior yang berkata, kekuatanmu sekarang begitu hebat, apakah keluarga Lu tidak mengizinkanmu kembali? Hanolu menggeleng kepala, mana mungkin. Jika aku seperti Yohana yang begitu hebat, mungkin mereka akan mengizinkanku kembali ke keluarga Lu, tapi sayangnya aku tidak sehebat itu. Jadi mereka mana mungkin membiarkan orang yang membenci keluarga Lu kembali ke keluarga Lu. Lagi pula mereka memintaku kembali, aku juga tidak mau kembali. Aku ada pendirian sendiri. Warrior yang mengangguk kepala, jadi orang, harus ada pendirian. Selesai berkata, dia memandang sekilas Hanolu dan berkata, aku masih kurang satu bawahan, kamu ikut denganku saja, mau? Aku menjamin kehidupanmu pasti akan aman dan tenteram. Pergi. Hanolu berkata dengan nada tidak senang, kamu memiliki begitu banyak siasat licik, suatu hari mungkin sudah dikhianati olehmu, aku masih tidak tahu apa-apa. Warrior yang. Saat ini, Hanolu melihat ke sekitar dan berkata, aku tahu ada satu tempat yang ada benda pusaka, aku sudah mengawasinya cukup lama, tapi satu orang peluang tidak besar, apakah kamu tertarik bersama pergi ke sana? Warrior yang menggeleng kepala, tidak tertarik. Selesai berkata pun berbalik badan pergi. Sekarang dia hanya ingin pergi ke keluarga yang. Kenapa tidak tertarik? Hanolu berkata, apakah kamu tahu benda pusaka apa? Buah reinkarnasi. Buah yang bisa membantu orang mencapai alam reinkarnasi. Warrior yang pun berhenti setelah mendengar perkataan Hanolu, lalu berbalik badan ke arah Hanolu dan berkata, jangan melamun lagi. Cepat bawa jalan. Hanolu bersambung.